Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggrianika Saraeng dari kelas 3D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengertian kurikulum, konsep dasar kurikulum, dimensi kurikulum, peranan kurikulum, serta fungsi kurikulum. Mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Dosen pembimbing yang saya sebut nama beliau Ibu Nur Fadliah, SPD MPD. Baiklah, keep on watching. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu curir, yang artinya pelari, serta curere, yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Jika ditinjau dari segi istilah, kata kurikulum bisa diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh seorang pelari agar mendapatkan medali atau penghargaan lainnya. Hal ini diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari seorang peserta didik agar mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep dasar kurikulum. Konsep terpenting yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada 3 konsep kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah ataupun suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga digambarkan sebagai dokumen tertulis berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan juga evaluasi. Sebagai hasil persetujuan bersama antara penyusun kurikulum dan pemegang kebijakan pendidikan dengan masyarakat. Suatu kurikulum juga mencakup lingkup tertentu seperti suatu sekolah, kabupaten, provinsi, dan seluruh negara. Kedua, yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, ataupun sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja bagaimana cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan. Hasil dari sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamik. Yaitu kurikulum sebagai suatu bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum. Ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum, ahli pendidikan, serta pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai suatu bidang studi yaitu untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Para ahli dituntut untuk yang pertama mengembangkan definisi-definisi deskriptif dan preskriptif dari istilah-istilah teknis, mengadakan klasifikasi tentang pengetahuan yang telah ada dalam pengetahuan-pengetahuan baru, melakukan penelitian inferensial dan prediktif, serta mengembangkan sub-sub teori kurikulum. Keempat tuntutan tersebut menjadi kewajiban para ahli teori kurikulum. Baiklah, kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu dimensi kurikulum. Hamid Hasan berpendapat bahwa ada 4 dimensi kurikulum yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu dimensi kurikulum sebagai ide. Dimensi kurikulum sebagai ide dianggap sebagai langkah awal dalam pengembangan kurikulum, yaitu ketika studi pendapat. Dari sekian banyak ide-ide yang berkembang, maka akan dipilih ide-ide yang paling dianggap kreatif, inovatif, dan konstruktif sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Pemilihan ide-ide tersebut akhirnya akan dipilih melalui sebuah pertemuan konsultatif berdasarkan tingkat pengambilan keputusan yang tertinggi. Di Indonesia, pengambilan keputusan yang tertinggi adalah Menteri Pendidikan Nasional. Maka tim pengembang kurikulum akan mengacu pada ide atau konsep kurikulum menurut menteri tersebut. Kedua, yaitu kurikulum sebagai suatu rencana. Makna dari dimensi kurikulum ini yaitu sebagai suatu perangkat rencana, yaitu cara
mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. 3. Kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum sebagai dimensi aktivitas memandang kurikulum merupakan segala aktivitas dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Atau yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu hasil. Kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan menjadi tujuan dari kurikulum tersebut. Selanjutnya, materi tentang peranan kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan memiliki tolak ukur terhadap pencapaian pendidikan, sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan peranan kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Peranan konservatif, di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana dalam menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda Indonesia. Dengan adanya kurikulum dapat memasukkan aspek-aspek budaya yang relevan dengan zaman sekarang, sehingga generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia tanpa terhalang dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu peranan kreatif. Pada era global ini, dunia telah memasuki revolusi industri 4.0, di mana masyarakat dituntut kreatif menciptakan suatu inovasi yang tidak hanya bertahan pada saat ini, tetapi juga bertahan pada masa depan. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peran yang penting untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Dengan adanya kurikulum, generasi muda dapat menjadi masyarakat yang berkompeten untuk menghadapi perkembangan zaman yang terus meningkat. Yaitu peranan kritis dan evaluatif. Adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal. Sesuatu yang terbaik akan tetap bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat siap terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Baiklah, selanjutnya materi terakhir yaitu fungsi kurikulum. Dalam pendidikan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kurikulum secara luas adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan alat atau usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan tersebut adalah yang pertama tujuan nasional, kemudian tujuan institusional, tujuan kulikuler, dan tujuan instruksional. Yaitu fungsi kurikulum untuk peserta didik. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan baik. Selain itu, diharapkan juga agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal di kehidupannya nanti. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum untuk pendidik. Fungsi kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan sangat merasa terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi, maupun mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah dan dinas pendidikan adalah untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Bagi sekolah tentunya dalam ruang lingkup sekolah dan dinas pendidikan dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi. Hal ini juga dapat menyesuaikan pendidikan yang memang dibutuhkan di sebuah tempat yang memiliki letak geografis, keadilan sosial, dan budaya masing-masing, di mana di Indonesia memiliki berbagai ragam budaya yang tentunya menjadi pertimbangan pula. Pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah menyaksikan.
Dan saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.